Keragaman Sobat Otan bukan cuma tersebar di hutan saja, tapi di sekitar pantai keragaman Sobat Otan gak kalah banyaknya loh. Otan pantau dari udara, ombak di pantau ini sudah menyambut kedatangan Otan dan Kauma. Ada Sobat Otan bertebaran yang sudah menyambut, ada juga yang bersembunyi di karang, dan tak lupa yang ada di dasar laut. Penasaran bagaimana perjalanan Otan dan Kauma hari ini? Kita mulai perjalanannya. Ini pemandangannya beda ya kak, bukan ribuan pohon lagi. Iya dong Tan, sekarang kita lagi ada di Garut Selatan Tan. Wah, Kau mah siap menerjang ombak yang sudah menanti? kau mah gak sabar nih Tan, mau menerjang ombak lautan untuk ketemu Sobat Otan. Ayo Tan, let's go. Kita mulai menelusuri dari karang-karang dulu Kauma. Berjalan di sepanjang karang, mata kita harus jeli banget. Siapa tahu ada yang nyangkut-nyangkut di karang. Nah kan bener, di kubangan air ada Sobat Kecil Otan. Coba ceki-ceki ada apa di situ kak? Tan, lihat Tan, ada kelinci laut Tan. Banyak banget lagi. Pada bingung kan? Kelinci kok ada di laut sih? Kita lihat lebih dekat. Lihat tuh Tan, unik banget ya bentuknya. Setelah Otan pantau-pantau, ini Sobat Otan yang paling banyak berada di karang-karang sekitar sini. Ini kelinci laut alias siput tak bercangkang. Lihat tuh. Sebetulnya siput tak bercangkang ada banyak macamnya. Nih beberapa di antaranya. Siput laut punya nama lain nudibreng teman. Mereka ada 3000 jenis lebih loh. Dan lihat deh bentuk dan warnanya. Cuantek banget kan? Aduh, kamu tuh siput apa Pokemon ya? Dinamakan siput karena mereka lambat bergerak dan bertubuh lunak. Tapi mereka berbeda dengan siput darat yang bercangkang dan berlendir. Ya, siput laut tidak memiliki dua hal tersebut. Eits, tapi di balik kecantikannya ada juga jenis yang beracun teman. Ya, semakin berwarna tubuhnya artinya agar musuh bisa mengenali kalau mereka punya racun. Racun ini untuk pertahanan diri, pengganti cangkang yang tidak mereka miliki teman. Nah, kalau melihat bagian tubuhnya yang berwarna-warni ala duri-duri menggemaskan ini, bisa jadi itu adalah sengat mereka teman. Walaupun sebetulnya itu adalah insang mereka. Unik banget kan? Jadi jangan sembarang pegang kalau belum tahu ya. Dan dia tuh kalau Kauma lihat ya, makannya tuh segala macem Tan. Tegorong omnivora nih. Dan dia juga makan spons laut yang gunanya untuk menyerap racun dari spons laut sebagai pertahanan diri Tan. Iya, dengan memakan spons beracun, itu juga jadi cara diet unik mereka kak. Siput tanpa cangkang ini terlihat elastis banget saat berjalan. Bahkan kalau Otan perhatiin, lehernya bisa memanjang seperti kura-kura loh. Wah, oh jadi pertama kali Kauma ambil, dia langsung kayak menyerupai bola gini nih, butuh adaptasi nih Tan. Oh iya, waktu disimpan di tangan Kauma, dia langsung menggulung seperti bola. Kalau siput yang memiliki cangkang berlindung dengan cara masuk ke rumahnya. Nah, kelinci laut ini berlindung dengan cara menggulung badannya karena sangat elastis. Oke, kita biarin mereka cari makan lagi ya Kauma. Wah, ya udah Tan, Kauma akan biarkan Sobat Otan main-main lagi ya. Oke Sobat, selamat main-main lagi. Oke teman, kita lanjutkan petualangan kita. Sekarang kita punya misi baru nih. Otan dan Kauma mau ketemu Sobat Otan yang bersarang masuk ke dalam laut. Pak, sini Pak. Mau cari lobster ya Pak ya? Saya ikut ya Pak ya? Nelayan sekitar pantai ini sudah terbiasa mencari lobster dengan alat seadanya.
hanya mengandalkan ban dan piring sebagai dayung. Coba kita lihat, apakah Kak Uma mampu menerjang derasnya ombak pantai Garut Selatan? Ayo, semangat Kak Uma! Kerahkan semua tenaga! Wah, ini Kak Uma lagi menerjang ombak untuk mencari lobster. Wah, Kak Uma nggak sabar banget nih. Ayo Kang, kita jalan Kang. Ayo. Tunggu dulu Kak Uma, jangan tinggalin Otan. Otan juga kan mau ikut. Sebetulnya paman ini sudah memasang beberapa jodang dari semalam. Jadi tugas Kak Uma tinggal tarik jodangnya saja. Ayo, keberuntungan ada di tangan Kak Uma nih. Wih, lumayan nih nyangkut 1 ekor. Hampir semua perairan di dunia menjadi habitat penyebaran hewan krustasia ini, teman. Lobster adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Ia memakan ikan kecil, berbagai moluska, ganggang, dan tanaman laut. Saat ia mencari makanan, ia akan berjalan di dasar laut menggunakan kakinya. Sobat Otan yang aneh, buat apa coba dia capek-capek jalan? Kan tinggal berenang saja. Kenapa ia jalan? Karena lobster adalah perenang yang buruk, walaupun memiliki kaki renang. Pasti dari kecil belum pernah les berenang nih. Ada lobster batik dengan warna merahnya, warna hijau tua lobster bambu, yang bercorak warna-warni lobster mutiara, dan warna coklat tua adalah lobster batu. Lobster adalah hewan yang tidak bertulang. Untuk melindungi tubuhnya, lobster memiliki rangka luar yang disebut karapas. Karapas atau cangkang si lobster yang terbuat dari zat tanduk ini berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam seperti insang, alat pencernaan, dan alat reproduksi. Lobster memiliki kemampuan menghasilkan enzim telomerase yang sangat banyak yang berfungsi melindungi si krustasia ini dari penuaan dini, teman. Salah satunya dengan kemampuan berganti kulit alias molting. Pecinta seafood pasti berlomba-lomba memilih lobster berukuran besar untuk dimakan. Tapi teman di rumah tahu nggak? Ada loh lobster yang punya ukuran sangat kecil, bahkan terkecil yang pernah ada. Coba teman perhatikan sobat Otan yang satu ini. Jangan kira dia ulat bulu ya. Dia adalah pink squat lobster. Bentuknya yang unik dan kecil. Gak heran kalau sobat Otan ini dijadikan target fotografer makro. Saking kecilnya, ukuran tubuhnya tidak lebih dari 2 cm saja. Jenis krustasia lainnya yang gak kalah unik nih teman. Ada yang bisa tebak ini hewan apa? Bentuknya mirip daun kering yang sedang berjalan di dasar air. Sobat Otan ini juga termasuk jenis lobster loh. Lebih tepatnya, lobster kipas. Sobat Otan ini memang punya bentuk yang agak lain dibanding lobster pada umumnya. Loh, mau kemana sih sob? Lagi Otan kenalin juga sama teman di rumah, malah kabur. Sepertinya dia malu teman. Lobster termasuk dalam keluarga krustasea atau jenis udang-udangan. Walau bentuknya mirip udang, mereka jelas berbeda loh. Lobster lebih senang berjalan atau berlari di dasar air, sedangkan udang lebih nyaman berenang. Oh iya, lobster punya keahlian yang bikin Otan kagum, terutama saat mereka dalam keadaan terancam. Ini dia keahlian yang Otan maksud. Gerakan ini biasa juga disebut caridoid escape reaction. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk ekor lalu menghempaskannya sangat kencang. Kermaks! Wih, Tan, lihat Tan, Kak Uma panen lobster nih. Banyak banget nih Tan. Ayo, lobster jenis apa itu Kak Uma? Itu lobster mutiara Tan, prima donanya Indonesia nih. Lihat tuh,
Oma dapat banyak banget nih. Oh, mantap. Tepat sekali. Motif cangkangnya udah jadi identitas si lobster muara. Masa panen ya, itu sekitar 9 sampai 12 bulan Tan, baru bisa dipanen. Lihat tuh. Oma dapat banyak nih. Tan. Oh, wah, Tan. Oma beruntung nih. Ada yang lagi bertelur. Iya, sepertinya tadi Otan lihat deh. Wih, Tan. Lihat nih. Oma beruntung banget ya. Dapat lobster betina lagi bertelur, Tan. Nih, Oma kasih lihat ya. Kalau dilihat, telur lobster itu kecil-kecil banget. Biarpun kecil, tapi ibu lobster sekali membawa telurnya ada ribuan loh. Jadi, ini sudah berat banget bagi si ibu lobster. Ketika di air, ibu lobster akan selalu membawa telur-telurnya kemanapun dia pergi. Karena telur lobster menempel di perut bagian luar, ini sangat riskan dengan ancaman predator. Makanya seprotektif itu ibu lobster melindungi telur-telurnya. Tan, tapi lihat deh, lobsternya Kak Oma nih, tanduknya patah, Tan. Yap, ini sering terjadi di beberapa lobster. Kemungkinan waktu di dasar dia terhantam karang, Kak. Iya nih, dia kena karang, Tan. Tapi lihat, tanduk satunya panjang juga ya, Tan ya. Yap, sobat Otan ini memiliki 2 pasang antena. Ada yang kecil dengan ujung bercabang seperti kumis, dan antena kedua yang keras dan panjang. Nah, ini pangkalnya besar dan kokoh, lalu ditutupi duri-duri tajam. Antena lobster berfungsi untuk mendeteksi keberadaan sumber makanan. Ketika ada pakan, antena lobster akan meraba makanannya dan langsung menangkapnya. Antena dan kumis pada lobster merupakan bagian tubuh yang penting. Karena penglihatan lobster kurang baik, maka antena digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama lobster, mencari makan, dan mengetahui keberadaan pemangsa. Kalau ada pemangsa, antena mereka akan jadi senjata. Selain karena tajam, mereka juga menggesekkan antena mereka untuk menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan gesekan itu akan mengganggu dan menakuti pemangsanya. Yang mana, Kang? Sini aja? Ya. Oke. Oh ya, Kang, ini lobsternya hasil panen kita nih. Oh, sip, ini Kang. Kang, makasih ya udah diizinin ikut panen lobster bareng Kang ya. Oke, kalau gitu saya lanjut Kang ya. Yuk, hati-hati Kang. Kauma, Otan mau pergi dulu sebentar ya. Sepertinya Otan mendengar ada keriuhan nih dari tengah laut. Wah, keren! Rupanya keriuhan ini berasal dari kawanan lumba-lumba, teman. Kawanan lumba-lumba ini sepertinya mulai serius memacu renangnya. Otan tebak ya, kalau mode berenangnya seperti ini, pasti kamu mau berburu kawanan ikan schooling kan? Teman di rumah penasaran nggak bagaimana cara mereka bisa menemukan ikan buruannya ini? Iya, mereka mengandalkan sonar. Dari ensiklopedia yang pernah Otan baca, sonar alami lumba-lumba itu seperti radar bawah air, teman. Dengan radar ini, lumba-lumba bisa mendapatkan informasi detail tentang lokasi, bentuk, dan bahkan pergerakan mangsanya. Bahasa kerennya, ekolokasi. Cuanggih kamu sob. Itulah rahasianya, kenapa mereka bisa menemukan ikan buruannya di lautan seluas ini. Iya, Otan mau cek dulu kawanan ikan apa sih yang jadi sasaran buruannya? Wah, banyak benar ya ikannya. Sekilas dari jauh, mereka terlihat seperti tornado di dalam laut. Ini dia yang namanya schoolfish, alias ikan gerombol, teman. Kebetulan, yang sekarang lagi bergerombol ini adalah ikan sarden. Mereka memang selalu berenang sebagai KB, alias kelompok buah SAR. Maklum saja, seekor induk sarden mampu bertelur 10.000 hingga 40.000 telur dalam satu musim. Dalam rantai makanan, puluhan ribu kawanan ikan sarden ini adalah sumber makanan banyak hewan pemangsa di laut, teman. Meski jumlah mereka akan berkurang banyak, namun yang kuat dan pintar mengelabui pemangsalah yang nantinya akan bertahan hidup dan tumbuh dewasa. Inilah yang dinamakan seleksi alam. Lumba-lumba sejatinya adalah mamalia yang cerdas luar biasa. Eits, muka boleh imut,
Tapi kalau waktunya berburu, lumba-lumba adalah pemburu ulung. Coba Om Editor, kasih lihat gambar udaranya. Itu, lihat deh. Mereka mampu loh bekerja sama dan membuat strategi. Tuh kan, ada yang tugasnya mengepung, ada juga yang tugasnya menggiring. Tujuannya untuk memecah koloni schooling si ikan sarden menjadi kelompok lebih kecil. Kalau sudah terkepung, langsung deh disambar. Keren! Oh iya, ada fakta unik loh tentang gigi si lumba-lumba. Mereka punya gigi yang jumlahnya banyak. Ya, ada 104 gigi berbentuk kerucut yang dipakai untuk menangkap mangsanya. Tapi, meskipun memiliki banyak gigi, fungsi gigi lumba-lumba hanya dipakai untuk menangkap mangsa dan tidak ada proses pengunyahan karena makanan langsung ditelan. Oke deh sob, kalian lanjutkan makannya ya. Otan mau kembali ke darat. Dadah! Ayo, segera tolongin Sobat Otan, Kak. Wah, iya Tan. Wah, itu kan Sobat Otan si burung kepodang. Iya Tan, ini jenis kepodang emas nih. Wah, kasihan nih. Kayak kejerat gini talinya. Ada luka nggak ya? Untung aja bulu Sobat Otan ini mencolok, jadi terlihat sama Kauma. Kenapa sih si kepodang ini diincar? Iya Tan, lihat nih. Bulunya tuh indah banget. Makanya burung ini sering diburu warga nih. Jadinya populasinya makin berkurang Tan. Iya sih, warnanya yang cantik pasti banyak digemari jadi burung hias. Belum lagi kicauannya unik, mirip suling bambu. Ciri khas suaranya inilah yang jadi membuat dia semakin menarik bagi para pecinta burung. Wah, lihat nih Tan. Tuh. Au. Wah. Tan, ternyata kepodangnya lumayan agresif ya. Dari tadi kau mau dipatokin terus nih. Aduh Sob, kamu salah sasaran. Kauma ini justru mau menyelamatkanmu. Pasti lumayan sakit kepatok Sobat Otan ya Kak? Au. Tan, iya nih lumayan runcing dia tuh. Dan agak melengkung lagi. Jadi lumayan Tan kalau kepatok. Tuh lihat. Wah. Sabar Sob, tenang Sob. Oke. Tan, ini kau mau taruh ke sarangnya ya. Kebetulan ada sarang di situ. Sementara kamu istirahat di sini dulu ya, Sob. Setelah terjerat di tali, pasti kamu perlu adaptasi dulu kan sebelum bisa terbang lagi. Udah tenang dia Tan. Oh ya Tan, kalau kau mau lihat-lihat nih, ternyata burung kepodang emas tuh indah juga ya. Lihat tuh, gak heran nih si kepodang emas ini dijadiin maskot Jawa Tengah Tan. Lihat tuh, bulunya bagus banget. Iya, gak heran deh. Itu karena warna bulunya kuning keemasan, Kak. Dan tahu nggak Tan, orang zaman dulu nih percaya kalau si kepodang emas ini lambang dari kejayaan dan kemakmuran Tan. Bahkan masyarakat Jawa Barat menganggap burung ini sebagai tolak bala, alias pemiliknya akan dijauhkan dari malapetaka. Wah, pantesan banyak yang suka sama kamu, Sob. Ngomong-ngomong soal banyak yang suka, Otan jadi ingat sama si burung imut satu ini. Tuh, kan? Lihat aja mukanya. Gemesin banget kan? Mereka ini adalah si burung Atlantic Puffin, teman. Kita boleh saja tertipu sama wajah imut dan gemesin mereka. Tapi mereka ini sebenarnya burung tangguh. Untuk rumah aja mereka malah milih di bebatuan jurang begitu. Dari tampilan fisiknya, yang paling unik jelas paruhnya yang segitiga dan berwarna cantik ya. Paruh
tubuh dan kakinya akan berubah warna dari abu-abu menjadi orange terang kalau mereka sudah dewasa, teman. Tapi yang paling uniknya adalah kemampuan mereka untuk terbang di udara sekaligus di dalam air. Wih! Ya, mereka adalah pemakan ikan. Jadi, mereka jago menyelam dan berburu ikan kecil di air. Ibaratnya, mereka penguin yang bisa terbang. Kermaks alias keren maksimal. Mereka mampu mengepakkan sayapnya 400 kali per menit. Dan di udara, mereka mampu melesat 88 km per jam. Kirain imut-imut gini cupu, ternyata kamu suhu. Oke teman, kita lanjutkan petualangannya lagi yuk. Teman, petualangan Otan dan Kak Uma untuk berjumpa dengan sobat-sobat Otan pastinya akan bertemu aneka macam medan dan tantangan. Gak cuma menjelajah hutan, susur sungai, ataupun masuk ke hutan bakau. Tuh, lihat aja lokasi misi kali ini. Wah, itu dia tuh tebingnya. Tan, kali ini misi Kak Uma mau ketemu sobat Otan si kecil pekerja keras, Tan. Wah, ini akan jadi misi seru, Kak. Tapi perjalanan masih cukup jauh, Kak Uma. Tetap semangat. Tebing di atas yang menjadi tujuan Kak Uma kali ini jarang sekali dikunjungi warga sekitar. Makanya keberadaan sarang sobat kecil Otan gak banyak diketahui warga sekitar. Ah, itu dia tuh. Ini harus sana nih. Kang, akhirnya ya. Sehat, Kang? Sehat, Kang. Aduh. Tan, kenalin nih, ini teman Kak Uma nih. Kang Aris sama Kang Omix nih, Tan. Oh iya, Tan. Dia tuh, Kak Uma udah deket sama sarang si yang paling giat bekerja tuh. Si lebah tebing, Tan. Tuh, dia tuh. Wih. Yap, jadi itu dia sarangnya si lebah tebingnya, teman. Akhirnya sampai juga di misi utama kita, Kak. Udah kelihatan dari sini sarangnya. Letaknya tinggi banget dan gede banget. Wah, Tan, dia tuh, Tan. Jadi sabut kelapa ini digunakan untuk mengusir lebah-lebah itu, Tan. Yap, asap ini wajib dibawa. Asap ini bisa mengganggu indera penciuman lebah. Jadi lebah akan kesulitan mendeteksi konsentrasi feromonnya. Siap, Kang? Siap. Oke. Wah. Jadi Kak Uma sama Momit tunggu di sini aja ya. Oke, saya di sini ya. Oke, sukses, Kang. Siap. Tan, cuaca lagi nggak menentu nih. Sekarang hujan. Tapi si lebah tebing ini harus tetap dipanen nih, Tan. Tapi ya, Tan, Kak Uma selalu sama Kang Aris deh. Motonya dia tuh salam lestari, Tan. Jadi dia tuh membiarkan telur lebah untuk terus berkembang biak di sarangnya. Bayangin aja nih, Tan. Dalam satu sarang lebah ada sekitar 1.500 telur lebah. Banyak kan? Itulah kenapa harus tetap dilestarikan, Tan. Yap, itulah tugas ratu lebah. Wih, Tan, lihat, Tan. Tuh, Kang Aris udah mulai turun. Wah, Otan juga ikutan gelantungan di tebing. Meskipun hujan tiba-tiba turun, tapi tidak menghambat kegiatan Kak Aris untuk tetap panen madu. Oke, dan ini dia yang ditunggu-tunggu, lebah penghuni tebingnya. Bener kan kata Otan, sarangnya cukup besar loh. The moment of truth. Nah, ini yang Otan bilang tadi. Asap berperan penting untuk mengganggu indera penciuman lebah. Lebah jadi sulit mendeteksi konsentrasi feromon. Tapi, ini nih yang Otan takutin. Ketika lebah di sarangnya terganggu, mereka akan terbang kemana-mana. Dan ketika merasa terancam, lebah akan mengeluarkan feromon. Zat ini akan menyalakan alarm lebah lainnya. Ketika zatnya sudah on, mereka siap menyerang siapa saja. Aduh, Kang. Aduh, ini.
Aduh, sakit banget, Kang. Oh iya, iya. Aduh. Ternyata ada lebah yang menyengat leher Kak Uma. Ini. Sakit banget, Kang. Oh, tadi pasti ditepak ya sama Kak Uma ya? Iyalah, panik, Kang. Aduh, gila, sakit banget. Mana, Makanya Kang? dia nyerang ini dia nih. Aduh, sakit banget, Kang. Ini ada darahnya nggak sih, Kang? Iya ada nih. Oh ini Aduh. sampai bentol-bentol kayak gini. Oh, bentol ya? Iya. Aduh, coba lihat, Kang. Ini jangan ditepak tadi. Oh, kalau ditepak, kenapa emang, Kang? Biasanya kalau ditepak itu nyerang dia. Oh, gitu. Aduh, Kak Uma. Pasti sakit banget ya, Kak. Duh, nih, kau masalah. Ternyata nggak boleh ditepak, Tan. Karena kalau ditepak, si lebah ini ngeluarin hormon feromon. Nanti prajurit lainnya tuh nyerang Kak Uma juga, Tan. Aduh, Kang ya. Kang, gimana sih panennya, Kang? Oh iya iya. Ini segini nih. Mana lihat? Nah, jadi kita Wah. ambil banyak karena kita di sini sistem panen lestari. Jadi kita Oke. ambil secukupnya aja biar nanti si lebahnya bisa berkembang biak. Oh, jadi secukupnya supaya lebahnya bisa berkembang biak ya, Kang ya? Nah, Wah, Kang, banyak banget nih madunya nih. Coba, Kang ya. boleh boleh. Enak banget, Kang. Seger ya. Enak banget kayaknya Kak Uma nikmatin sendirian. Otet gak dibagi nih. Wah, Kang, ini saya makasih banget nih udah diizinin nyicipin madu hutan asli. Oh iya. Enak banget. Oke, kalau gitu saya pamit. Oke. Akang hati-hati ya. Terima kasih. Yuk. Sama-sama. Ya, mari, Kang. Oh iya, panen kali ini sifatnya panen lestari. Artinya, madu yang diambil tidak seluruhnya teman. Biar bagaimanapun, madu juga adalah makanan bagi koloni lebah ini. Meski sekarang sarangnya rusak sebagian setelah dipanen, tak perlu khawatir ya. Mereka akan segera membangun sarangnya kembali. Ya, dalam koloni, tiap lebahnya memiliki perannya masing-masing ya. Ada lebah ratu, lebah jantan, dan juga lebah pekerja. Nah, lebah pekerjalah yang bertugas memperbaiki sarang, selain mengumpulkan ulang nektar untuk menghasilkan madu. Pada dasarnya, mereka memilih membangun sarangnya di tebing dengan tujuan agar sulit dijangkau pemangsa atau musuhnya teman. Ya, sebut saja beruang madu, elang sikep madu, ataupun primata sekalipun. Oh iya, ngomong-ngomong soal tebing, ternyata ada juga loh sobat otan yang suka banget manjat-manjat tebing. Gimana? Bisa nebak gak siapa mereka? Dari jauh sih kelihatan kecil-kecil, tapi kalau dari dekat, iya, mereka adalah kambing teman. Kalian gak salah lihat, dan Otan gak cuma kasih informasi hoaks kok. Mereka adalah ibex, kambing gunung yang berasal dari pegunungan Alpen. Kalian gak usah khawatir ya, mereka ini sudah terbiasa berjalan bahkan berlari di tebing curam seperti ini. Kemampuan unik bin ekstrim yang mereka ini sudah diturunkan lintas generasi. Ya, mereka lahir dan besar turun-temurun di pegunungan salju yang sulit mencari makanan teman. Rumput makanannya hanya bisa ditemui di celah-celah tebing yang tidak ada saljunya. Makanya proses adaptasi dengan lingkunganlah yang jadi membuat mereka punya kemampuan unik ini. Rahasianya ada pada struktur kakinya. Kambing ibex memiliki kuku yang lebih lebar dan kasar, sehingga bisa lebih mudah berpijak pada bebatuan yang terjal. Selain itu, mereka juga memiliki keseimbangan yang baik, sehingga bisa dengan mudah bergerak saat berada di tebing. Memanjat hingga ketinggian ekstrim ini juga termasuk teknik pertahanan dirinya dari serangan predator teman. Pastinya, hewan pemangsa yang berani naik ke tebing begini semakin sedikit kan? Kalaupun berani, mereka harus beradu nyawa jatuh dari ketinggian jurang ini. Pemangsa jadi harus mikir 2 kali deh kalau mau memburu si kambing ibex. Teman, nggak cuma domba aja nih satu-satunya hewan yang memiliki bulu tebal. Tapi ada juga sobat otan si alpaka. Mamalia menggemaskan ini masih satu keluarga dengan unta. Dia juga hidup dalam kawanan karena merupakan hewan sosial. Supaya semakin akrab, coba perkenalkan diri kamu sob ke teman-teman di rumah. Halo
Otan dan teman-teman. Kenalkan, aku adalah si alpaka yang memiliki bulu tebal. Aku berasal dari pegunungan Andes di sekitar Argentina, Peru, Bolivia, hingga Chili. Tidak seperti domba, aku memiliki berbagai macam warna bulu, mulai dari hitam, coklat muda, dan juga putih. Kalian tahu nggak? Aku ini sebenarnya termasuk hewan purba loh. Karena aku sudah dipelihara oleh suku Inka sejak 6.000 tahun lalu. Saat itu, aku diternakan untuk diambil daging dan bulunya. Gimana? Keren kan, Tan?